siapa yang punya ide untuk menggugurkan kandungan ini? Kesepakatan bersama pacarnya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya sudah kenal sama si FD nya. Selama hamil pernah kontrol nggak ke rumah sakit? Cuma hari Kamis itu aja ya waktu dibilang sama kakak ya. Sebelumnya nggak pernah cek ke dokter. Tahu hamil nggak pernah cek ke dokter. Berarti setelah ini hanya beli tespek aja, tahu hamil, terus ada kecurigaan dari kakaknya dan bilang besok ya kita mau USG gitu ya. Udah keburu lahir si janinnya ya. Cowok apa cewek? Satreskrim Polresta Mataram mengungkap dugaan kasus aborsi yang dilakukan oleh 3 orang terduga pelaku yang salah satunya masih berstatus mahasiswa. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian dan mengamankan terduga pelaku berinisial DR 19 tahun, FD 24 tahun yang merupakan sepasang kekasih, dan DI 20 tahun sebagai pihak yang membelikan obat untuk membantu proses aborsi tersebut. DR menggugurkan janinnya yang berusia 6 bulan dengan cara membeli 2 butir obat seharga Rp530.000 pada DI. Adapun motif dari terduga pelaku DR dan FD menggugurkan karena mengaku belum siap menikah. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dikenakan pasal 77A ayat 1 junto pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Ini berawal dari tanggal 13 Maret 2025. Pada saat itu hari Kamis, dari unit PPA menerima laporan dari Rumah Sakit Kota Mataram. Memberitahukan salah satu perawat di sana memberitahukan kalau ada dugaan aborsi. Nah, terus kemudian kita segera menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut, kita langsung ke Rumah Sakit Kota Mataram. Dan di sana memang dari pihak Rumah Sakit Kota Mataram bilang mendapat rujukan dari rumah puskesmas yang ada di Ampenan. Kemudian kami juga melihat kondisi dari terduga atau tersangka DR. Memang saat itu kondisinya memang sudah agak membaik, tetapi kayak seperti baru-baru melahirkan, tetap kondisinya fit. Dan di sana dia sekitar tanggal 13 dini hari, dia konsumsi obat ini sebanyak 2 kali awalnya. Dia tahunya menjalin hubungan dengan FD ini kurang lebih 2 tahun, tetapi selama 2 tahun sekitar bulan September 2024 melakukan hubungan suami istri, dan ditahu kehamilannya itu pada bulan Oktober 2024. Kemudian mereka sempat berdiskusi mau bagaimana bayinya, apa mau dipertahankan atau dibuang katanya gitu. Tapi di bulan Januari 2025 mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya si DR dengan ini cara bahwa FD ini membeli obat di salah satu temannya yang bernama DR, inisial DI. Nah, seharga kurang lebih 530 waktu itu. Dan obat itu 2 butir yang dia berikan kepada DR. Saat itu obat tersebut dilakukan dengan cara satu diminum yang satu dimasukkan ke dalam vagina. Tetapi kondisi bayi saat itu masih sehat, bergerak katanya menurut si DR. Kemudian di tanggal 12 Maret 2025 kembali lagi si FD ini memberikan obat yang dia beli dari DI dengan harga 800-an, yang dimana 2 obat itu 2 dimasukkan 2 dikonsumsi, 1 dia masukkan di kemaluan. Di tanggal 12 itu memang ada reaksi dari obat itu, mules perutnya tetapi tidak terlalu aktif sakitnya. Dan sampailah di hari Kamis tanggal 13 itu. Dan kemudian tanggal 13 Maret 2025 pukul 23.00 WITA barulah si DR ini merasakan perutnya yang benar-benar sakit. Nah, saat itu dia kepingin rasanya buang air besar atau BAB. Tetapi setelah di kamar mandi bukan BAB, melainkan bayi yang keluar dari rahimnya. Kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan bayinya dengan cara menarik
Setelah itu dia menghubungi FD yang saat itu memang sudah ditemenin FD di kosnya, salah satu di kota Mataram, letaknya di Kecamatan Ampenan. Nah kemudian setelah itu dibawalah ke Puskesmas Ampenan. Di Puskesmas Ampenan juga dilakukan tindakan penanganan bayi yang saat itu memang kondisinya sih menurut si DR masih hidup. Nah setelah itu dirujuklah ke rumah sakit kota sekitar pukul 20.00 sampai 03.00 bayi dinyatakan meninggal. Nah itulah kami diberitahukan oleh pihak rumah sakit bahwa ada dugaan aborsi. Kemudian kami menanganinya lebih lanjut. Kalau 2 cowok yang berinisial DI itu sebagai penjual obat. Dia kerja di apotek atau Dia bukan kerja di apotek, dia memang punya kakaknya itu punya temen yang katanya sih di bagian kesehatan. Nah itu memang kami akan melakukan panggilan terhadap temannya ini dan kakaknya. Sedangkan FD yang merupakan pacar dari DR, perannya yaitu membeli, terus kemudian membantu untuk memasukkan obat maupun memberikan obat kepada DR. Obat jenis apa yang dikonsumsi tadi? Itu sejenis misoprostol, kayak gitu sih dia bilang. Karena waktu itu sempat beli 2, yang awalnya dia minum di bulan Januari, tetapi bayinya masih sehat. Tapi setelah di bulan Maret tanggal 12 itu dia mengkonsumsi, baru di situ mulai reaksinya parah. Berapa bulan Bu usia kandungan itu? Kalau menurut dia, karena dia tahunya sih di bulan Oktober dia sudah tidak dapat halangan, Mbak. Kita hitung dan sesuai dengan dokter itu kurang lebih 6 bulan. Oh, berarti sudah besar. Lumayan, karena di sana tuh lengkap dia, udah kaki tangannya lengkap. Terus itu apa Bu motifnya sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah aborsi aja daripada mempertahankan? Motifnya mereka itu karena si yang cewek masih kuliah Mbak, semester 2 di salah satu fakultas di Mataram. Yang cowoknya awalnya memang dia kerja di pertambangan, tetapi baru ini dia sudah tidak lagi kerja di pertambangan, kerja serabutan kayak gitu. Mungkin yang jadi dasarnya kalau mungkin nikah saya belum siap, jadi itu yang jadi alasan kenapa dia melakukan hal itu. Orang mana ya? Di Sumber. Ya, dua-duanya. Pihak keluarga yang bersangkutan apakah sudah? Kalau untuk pihak keluarga sama-sama sudah kita hubungi masing-masing, dan kita juga udah kasih tahu statusnya mereka. Jadi keluarganya sudah tahu, dan kami juga melakukan penahanan terhadap FD, DR maupun DI ini mulai tanggal 14 Maret 2025 di Rutan Polres Mataram. Tahap dari yang sedang dijalani dari ketiga terduga pelaku itu apa saat ini berarti? Saat ini menjalani penahanan mulai tanggal 14 Maret 2025 di Rutan Polres Mataram. Terhadap yang DR itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan juga Bu, bagaimana? Ya, karena saat itu pada saat pasca melahirkan, menurut dia sih Mbak belum ada sih pemeriksaan secara detail. Makanya kemarin pada tanggal 15 Maret 2025 kita sudah rujuk ke rumah sakit Bayangkara, baru dilakukan visum luar aja. Nah hari ini sama dokter SPOG akan dilakukan USG